Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Untuk pada pagi hari ini kita akan belajar matematika ya, mengenai lingkaran. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Pak Fitian. Untuk kelas 6 hari ini kita akan belajar bersama Bapak ya. Nah, anak-anak pasti tahu kan bentuk lingkaran itu seperti apa. Coba anak-anak lihat di sekeliling anak-anak, adakah benda yang berbentuk lingkaran. Nah, coba lihat di sini. Ini ada jam tangan dan ban sepeda. Bentuknya lingkaran ya. Untuk ini contoh bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, ada jam tangan dan juga ada ban sepeda. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran. Lingkaran itu mempunyai beberapa unsur, seperti bentuk-bentuk datar yang lainnya yang mempunyai unsur. Nah, yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu yang mana sih? Nah, titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Bapak akan coba gambar titik pusat lingkaran itu di sini. Nah, ini yang ada huruf O-nya ini adalah titik pusat lingkaran, yang di tengah-tengah itu namanya titik pusat lingkaran. Ketika anak-anak akan menggambar lingkaran menggunakan jangka, titik inilah yang digunakan sebagai acuan atau patokannya. Contohnya adalah titik O pada lingkaran di atas. Nah, ini ya, Bapak gambar dengan warna merah ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, kita lanjut ke unsur yang berikutnya, yaitu yaitu jari-jari. Nah, jari-jari yang mana sih? Kita coba ke pengertiannya dulu ya. Jari-jari adalah jarak titik pusat lingkaran terhadap titik yang berada pada lengkung lingkaran. Nah, jika anak kurang paham dengan pengertiannya, Bapak akan kasih contohnya jari-jari lingkaran itu yang mana. Untuk jari-jari lingkaran itu dari huruf A ke huruf O. Di sini ya, itu yang namanya jari-jari lingkaran. Nah, itu dari titik A ke huruf O, itu namanya jari-jari lingkaran. Nah, biasanya jari-jari lingkaran dilambangkan dengan huruf R. Ya, jari-jari lingkaran dilambangkan dengan R atau biasa disebut dengan radius. Nah, contohnya pada lingkaran di atas adalah garis OA. Garis OA ini adalah jari-jari, terus garis OC ini juga jari-jari, garis OG ini juga jari-jari, dan garis OF. Nah, ini juga jari-jari. Nah, untuk garis OB juga jari-jari. Seperti itu untuk jari-jari ya anak-anak. Udah paham kan? Nah, untuk berikutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Contohnya pada lingkaran di atas adalah garis AD. Nah, garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Contohnya garis AD. Diameter. Diameter adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Panjang lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Ingat tadi jari-jari lingkaran yang apa? Jari-jari lingkaran itu yang A ke O. Itu namanya jari-jari lingkaran. Nah, kalau diameter yang mana? Diameter adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Berarti melewati titik O ini sampai ke B itu adalah diameter. Jadi dari A ke B itu adalah diameter. 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Benar, berarti kalau misalnya A ke O ini tadi adalah jari-jari, terus O ke B adalah jari-jari, berarti 2 kali jari-jari lingkaran adalah diameter. Oke, lanjut ke busur lingkaran. Busur lingkaran. Anak-anak pasti mengetahui apa itu busur panah. Bentuk busur panah itu sebenarnya berasal dari bentuk dasar, yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran adalah lengkungan yang terletak di antara dua titik pada lengkung lingkaran. Contohnya pada lingkaran di atas adalah garis busur BC. Nah, ini adalah yang namanya
garis busur lingkaran. Kita coba cari tahu pengertiannya dulu ya. Busur lingkaran adalah lengkungan yang terletak di antara dua titik pada lengkung lingkaran. Nah, ini kan ada titik yang namanya titik C sama titik B. Jika dihubungkan dengan garis, itu namanya busur lingkaran. Titik B dan titik C jika dihubungkan itu juga akan akan namanya juga busur lingkaran. Nah, titik B ke titik G itu juga busur lingkaran. Paham ya? Nah, selanjutnya ke unsur lingkaran berikutnya yaitu apotema. Apotema adalah jarak tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Contohnya pada lingkaran di atas adalah garis OE. Jarak tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Tadi tali busurnya gimana? Nah, contoh pada lingkaran di atas adalah garis OE. Nah, ini. Ini adalah contoh dari apotema. Terus lanjut ke unsur lingkaran berikutnya, yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang berada pada suatu lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Terus lanjut ke juring. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, tadi jari-jarinya kan yang ini. Nah, ke sini. Kita busur lingkaran ya. Nah, itu dibatasi oleh dua jari-jari, satu jari-jari, tambah lagi satu jari-jari, terus ini busur lingkaran. Berarti itu yang dinamakan juring. Tuh. Nanti anak-anak pahami lagi ya untuk unsur-unsur lingkarannya. Terus nanti tugasnya akan Bapak berikan lewat gambar. Oke, terima kasih untuk anak-anak telah menyaksikan pembelajaran pada pagi hari ini bersama Bapak. Semoga anak-anak mengerti apa yang Bapak sampaikan tentang unsur-unsur lingkaran ini. Tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.